Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, pada malam hari ini kita kembali bertemu di sini setelah sama-sama kita melaksanakan sholat maghrib bersama dalam rangka untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Dedi Filial. Alhamdulillah, pada beliau kita ucapkan terima kasih telah hadir bersama-sama kita di malam hari ini. Salawat dari salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, untuk tidak panjang mukadimah pada malam hari ini, kita dengarkan saja tausiah dari Bapak Ustadz Dedi Filial, dan kepada Bapak Dedi Filial kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini, salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita patut benar-benar banyak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan waktu-waktu yang kita luangkan ini antara maghrib sampai dengan isya ini adalah semacam shelter, pemberhentian sementara dari kesibukan kita mencari kehidupan di dunia ini. Dan mudah-mudahan waktu yang sebentar ini ba'da maghrib sampai dengan isya ini, kita berdoa kepada Allah agar kiranya dapat menggantikan sebahagian daripada masa muda kita yang dahulu barangkali entah di mana. Ada pepatah Arab yang mengatakan, laita syababa ya'udu yawman fa'ukbihuhu bima fa'ala masyibuhu. Aduhai, di mana masa mudaku ketika kita sudah merasa nyawa kita mungkin sudah dekat, ketika kita sudah sakit-sakitan, maka kita akan bertanya, aduhai, di mana masa muda ketika nasi sudah menjadi bubur, dan kita tidak akan mungkin kembali ke masa lalu. Tapi kita berdoa kepada Allah agar waktu yang sedikit ini ba'da maghrib sampai dengan isya ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menggantikan sedikit daripada masa muda kita yang entah di mana waktu itu.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah kita yang kita ambil dari Mukhtasar Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Kita sudah sampai kepada ayat daripada surat Yasin, ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Sebelumnya kita juga sudah sampai pada surat Al-Anfal ayat yang ke-40. Mungkin dapat satu ayat, dua ayat. Yang penting kita faham, mengerti dan tahu maknanya serta peristiwa yang terjadi di balik itu. Surat Al-Anfal ayat 40. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir itu hendak berbuat makar. Makar itu kejahatan yang terencana, yang benar-benar dilaksanakan. Kalau misalnya di negara kita ada orang membuat makar itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Jadi jangan asal tuduh-tuduh makar saja kalau di negara begitu. Maka Allah mengingatkan dalam ayat itu bahwasanya ada peristiwa pertemuan orang-orang kafir Quraisy itu menjelang hijrahnya Nabi, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan 1 bulan yang lalu. Pertemuan orang-orang kafir Quraisy itu di Darun Nadwah. Yang pertama, hendak memenjarakan Nabi dalam kerangkeng besi, tidak diberi makan, tidak diberi minum, sampai kemudian Nabi mati atau meninggal dalam keadaan seperti itu. Sebagaimana para penyair-penyair di zaman dahulu diperlakukan seperti itu sama mereka. Jadi penyair-penyair Arab yang tidak disukai di zaman dahulu, tidak disukai sama mereka, ditangkap, dikurung dalam kerangkeng besi, dibiarkan sampai mati. Ngeri juga, Pak. Yang kedua, usulan mereka itu diusir sampai sejauh-jauhnya. Nanti kalau sudah jauh, mereka akan memperbaiki urusan mereka, agama mereka lagi. Yang ketiga, usulan dari Abu Jahal. Abu Jahal mengusulkan untuk bunuh di tempat dengan cara masing-masing suku itu mengirim utusan 1 orang pemuda terbaik mereka, dan kemudian diberikan diberikan kulla minhum sayfan sariman, 1 pedang yang tajam. Kemudian bersama-sama menusukkan kepada Nabi, sehingga kemudian Nabi mati, meninggal. Dan selesai, sudah, kata Abu Jahal. Iblis mengatakan, ini yang benar-benar usulan. Nah, itu kata Iblis. Sampai di sana. Tetapi Allah punya kuasa gitu. Allah pemilik alam ini tidak akan menyia-nyiakan Nabi dan Rasulnya. Sehingga kemudian Nabi keluar dari rumah beliau ketika Abu Jahal itu berpidato di hadapan pemuda itu, dibuka pintu, diambil pasir, dan kemudian dibacakan surat Yasin sampai kepada ayat yang ke-9. Wa ja'alna bainahum sadda wa min khalfihim sadda fa'ushaynahum fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Kapur batu itu. Apa? Kapur batu ayat itu. Iya, tidak bisa melihat orang-orang kafir Quraisy itu. Maka kita lanjutkan. Setelah kemudian Nabi meletakkan pasir-pasir di atas kepala mereka itu,
Maka Nabi membaca surat Yasin. Kata Ibnu Hisham, fa'atahum adin. Kata Ibnu Hisham, setelah mereka termenung dalam kondisi seperti itu dan Nabi sudah keluar, fa'atahum adin. Maka kemudian datanglah seorang laki-laki mimman lam yakun ma'ahum, yang bukan dari golongan mereka. Jadi datang seorang laki-laki tengah malam itu yang bukan dari golongan mereka, dan dia berkata, "Ma tantaziruna hahuna?" Apa yang kalian tunggu di sini? Kata laki-laki ini. Tentu terkejut semua orang ini, yang dalam keadaan tidak bisa melihat apa-apa, mendengar suara, terkejut dia. Maka mereka mengatakan serentak, "Qalu Muhammad." Kami menunggu Muhammad, kata mereka. Khayyabakumullah. Sungguh kalian sudah dirugikan, ditipu kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad sudah pergi dan dia tidak meninggalkan kalian kecuali meletakkan pasir di atas kepala-kepala kalian. Maka kemudian mereka meraba kepalanya, diperiksa kepalanya, benar, ternyata ada pasir gitu. Maka kemudian mereka melihat lagi, yatatallaquna, mereka melihat lagi, mengintip lagi. Tidak langsung percaya saja mereka, diintip lagi ke rumah Nabi. Begitu diintip lagi, ternyata masih ada orang tertidur berselimutkan selimut Nabi yang berwarna hijau. Masih ada orang berselimutkan itu, dilihat, tapi tidak tahu siapa di bawahnya. Maka bangkit lagi harapan mereka. Mereka berkata, fayaqulun inna Muhammadan la burduhu. Sesungguhnya itu Muhammad, dia berada di bawah selimutnya. Maka kemudian mereka menunggu hatta asbahu, sehingga mereka menunggu sampai pagi. Ditunggu sampai subuh. Begitu sampai subuh datang, fajar menyingsing, maka kemudian fa'aqamu Aliyin. Ali itu kemudian bangkit. Begitu mereka melihat ternyata yang bangkit itu Ali, maka mereka kemudian sadaqanalladzi haddatsana. Benar apa yang dikatakan orang tadi, ternyata Nabi sudah pergi. Yang ada Ali bin Abi Thalib. Ditangkap kemudian Ali. Apa yang diperlakukan kepada Ali? Ali ditangkap, dibawa ke depan Ka'bah. Diapain, Bu? Bahasa orang di Sumbar sana tuh ditangani. Dihajar gitu. Kemudian disuruh mengaku kemana Nabi pergi. Manalah tahu Ali, karena Nabi tidak mengatakan kepada Ali kemana beliau pergi, sehingga Ali tidak tahu apa-apa walaupun tidak dihajar gitu. Maka kemudian di pagi harinya, ya kembali ke bahasa orang sana, Bu, ya, bak kencak dia. Orang-orang kafir Quraisy itu semuanya bakal ibu itu. Maksudnya bak kencak itu mencari kemana ini Nabi itu. Jadi semua bangsa itu dicari gitu. Bahasa orang Minang itu bak kencak, Bu, bakal labu gitu kan, mencari semua. Dicari kemana-mana gitu. Sampai kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kata Aisyah, ketika orang-orang semua ribut seperti itu kan, kata Aisyah, kana la yukhti, sungguh tidak salah. Ketika kemudian Nabi keluar dari rumah beliau itu kemudian datang ke rumah Abu Bakar menjelang di penghujung waktu siang. Di penghujung waktu siang. Kemudian ketika Nabi itu datang, maka beliau duduk dan dipersilahkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar menggeser tempat duduknya. Kata Nabi setelah dipersilahkan duduk dan memulai pembicaraan, kata Nabi SAW,
keluarkan akhrij anni man indak, keluarkan semua orang yang ada di rumah ini. Innama huma ibnatayya, kata Abu Bakar. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka ini anak-anakku. Karena yang ada di dalam rumah itu hanya Abu Bakar, Asma, dan Aisyah. Dan yang meriwayatkan ini adalah Aisyah. Maka kata Aisyah, ayahnya mengatakan, innama huma ibnatayya, sesungguhnya mereka itu adalah anak perempuanku, 2 orang anak perempuannya. Siapa? Asma waktu itu masih kecil, Aisyah lebih kecil lagi. Fidaka abi wa ummi, demi ayah dan ibuku. Ada apa ya Rasulullah? Berarti ada sesuatu yang sangat luar biasa. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Kata Nabi, sungguh Allah sudah mengizinkan kepadaku untuk berangkat hijrah. Nah, jadi begitu Pak. Nabi itu Allah yang memberikan izin baru berangkat. Artinya segala sesuatu itu diberitahukan gitu. Kita juga seperti itu mestinya Bu. Kita juga seperti itu mestinya Pak. Apa saja yang mau kita perbuat, lapor dulu kepada Allah. Bahkan disuruh malah. Ada pilihan yang mungkin kita ragu gitu kan, disuruh sholat, disuruh kita sholat sunat istikharah untuk menentukan pilihan, melapor gitu. Maka Nabi setelah diizinkan Allah baru berangkat. Kata Abu Bakar, ditemani ya Rasulullah. Iya, ditemani oleh engkau. Aisyah kemudian mengatakan, kata beliau, fawallahi ma sya'arat qad dzalika qabla al-yawm anna ahadan yabki minal farah, kata Aisyah. Sungguh, kata Aisyah, aku belum pernah melihat seorang laki-laki itu kemudian dia menangis karena bahagia. Dan belum pernah beliau melihat seumur hidupnya, kata Aisyah, ketika ada seorang laki-laki yang sudah tua menangis terseduh-seduh dan menangis karena bahagia, menemani Nabi Allah, utusan Allah dalam perjalanan yang sangat berbahaya. Banyak orang-orang kafir Quraisy itu berkumpul, berkencak seperti tadi untuk mencari beliau. Banyak orang memburu nyawanya. Banyak hadiah yang diberikan oleh orang kafir Quraisy yang bagi yang menemukan Muhammad. 100 ekor unta. Beliau tidak mengatakan kepada Nabi Allah, beliau tidak mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, berangkatlah engkau sendiri ya Muhammad. Sesungguhnya kalau berangkat dengan engkau nyawa taruhannya. Kalau berangkat dengan engkau sangat banyak bahayanya. Beliau tidak mengatakan sebagaimana umat Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, berangkatlah engkau sendiri wahai Musa, kami di sini duduk saja menunggu hasil daripada kepergian engkau. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Yang beliau katakan adalah as-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah, persahabatan ya Rasulullah, persahabatan. Milikilah Pak persahabatan di antara kita. Minimal persahabatan dengan istri, persahabatan dengan suami. Kalau bisa persahabatan di antara kita. Ini harus kita miliki, Pak. Kenapa seperti itu? Ini kita berada di akhir zaman. Kita adalah umat yang satu. Satu agama kita Islam. Satu Rabb kita Allah. Satu kitab kita Al-Quran. Satu Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan satu arah kiblat kita. Kenapa kita tidak juga mempersatukan hati-hati kita dalam persahabatan ini? Orang memecah belah kita dan kita terpecah.
Nah, ini yang mesti kita miliki, as-suhbah, persahabatan di antara kita. Minimal ya sama istri lah, suami, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada suaminya, janganlah di rumah nanti pulang dari sini lupa mengatakan I love you. Wahai suamiku, I love you. Walaupun udah tua-tua, itu untuk merekatkan hubungan kita dengan mereka sebenarnya. Ternyata tidak salah kata Aisyah. Kenapa? Karena itu tadi. Yang kedua, ternyata Abu Bakar itu sudah mempersiapkan, Pak, segala sesuatunya untuk berangkat dengan dua pasang. Maksudnya antara dia dengan Nabi. Kenapa? Karena di awal-awal kajian kita sudah menyampaikan ketika Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ingin berangkat hijrah. Ya Rasulullah, saya ingin berangkat hijrah." Apa kata Nabi? Tunggu dulu. Jangan berangkat dulu. Jangan terburu-buru wahai Abu Bakar. Inilah nih. Ternyata beliau menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian berangkatlah Nabi bersama dengan Abu Bakar. Kemana yang pertama kali beliau tuju? Tempat itu. Ini termasuk dalam strategi yang barangkali kalau misalnya Allahu a'lam, kalau misalnya ada peperangan atau pertempuran gitu, atau ada apa saja gitu, ini strategi banyak diajarkan dalam sirah ini. Jadi Nabi itu berangkat dari kota Mekah itu, beliau bukan langsung pergi mengikuti arah jalan ke Madinah, tidak. Nah, itu strateginya. Beliau kemudian mundur ke arah selatan. Jadi kalau misalnya diburu orang, arah kita ke sana gitu, enggak, tapi ke sana dulu, mundur ke selatan dulu, kemudian menaiki sebuah tempat bukit yang terjal yang tinggi, yang di atas itu kita mengenal dengan nama Gua Sur atau Gua Saur. Bahasa Arabnya Gua Saur, kita menyebut Gua Sur. Abu Bakar itu fisiknya, Bu, dia kurus, Pak. Tinggi, putih, kurus. Bukan orang yang perkasa seperti Adirai, bukan. Jadi fisiknya itu kurus, tinggi, dan pinggangnya itu ramping. Jadi kalau misalnya dia memakai sarung berdiri, maka kemudian sarungnya itu jatuh, tapi tidak melorot sampai ke bawah, sehingga menutupi mata kakinya. Jadi seperti itu, saking rampingnya pinggangnya. Kurus beliau. Dan orang ini sahabat yang mulia ini, beliau kemudian membawa Nabi menaiki bukit yang terjal itu, diikat, Pak. Diikat Nabi itu bersama dengan kain gitu, dan kemudian bersama-sama naik ke atas Gua Sur yang sangat tinggi itu. Bapak dan Ibu, ada yang sudah pernah sampai ke sana kan? Melihat gitu kan, Gua apa namanya? Bukit Sur itu tinggi di atas gitu kan. Bentuk daripada guanya itu kecil, hanya sekedar bisa masuk seperti itu. Bentuknya dari luar masuk, kita agak turun sedikit, kemudian naik. Jadi dia turun, naik gitu dikit. Dan kita tidak bisa berdiri, hanya kemudian bisa apa namanya, merunduk seperti itu. Maka kemudian Abu Bakar yang pertama kali masuk ke dalamnya, semua lubang-lubang yang ada di dalam gua itu ditutup dengan kain. Setelah semua tertutup oleh kain, barulah kemudian beliau mempersilahkan kepada Nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuk ke dalam itu. Setelah dipersilahkan masuk, tentulah beliau kecapean, karena baru tadi malam peristiwa besar itu terjadi. Maka beliau tertidur di pangkuan sahabatnya yang mulia. Jadi tertidur di pangkuan Abu Bakar. Ternyata ada satu lubang yang belum ditutup, maka ditutup dengan kaki beliau. Ditutup lubang yang satu itu.
Begitu lubang itu ditutup, ternyata ada ular, binatang berbisa. Maka dipatuklah Abu Bakar dengan ular tersebut. Begitu dipatuk dengan ular, yang namanya ular padang pasir itu sangat berbisa dan mematikan. Sangat mematikan. Sakit yang beliau tahan itu mengeluarkan air matanya. Air mata itu jatuh ke hadapan Nabi yang tidur di pangkuannya. Dan itu membuat Nabi terbangun. Sehingga beliau bertanya, ada apa? Sesungguhnya teknologi tercanggih di zaman sekarang ini, Bu, dalam sistem pengobatan, ketika orang menemukan obat-obatan, apa saja obat-obatannya, teknologi medis tercanggih hari ini tidak ada yang mampu menemukan obat ketika dikasih obat sekali langsung sembuh. Nabi begitu dikasih air ludah beliau, digosokkan kepada yang digigit ular itu, insya Allah langsung sembuh saat itu juga. Sekarang bayangkan, Allah mengatakan peristiwa di dalam gua Sur ini. Allah mengatakan surat At-Taubah ayat yang ke-30. Silakan dibuka. Surat At-Taubah, mudah-mudahan dapat satu ayat jadilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya. Illa tansuruhu, jika kamu tidak menolongnya, tidak menolong Nabi, maka ingatlah sesungguhnya Allah telah menolong dia. Ketika dia diusir, id akhrajahul ladzina kafaru, diusir oleh orang-orang kafir itu, dan kemudian beliau itu bersembunyi di dalam gua, idhuma fil ghar, dan kemudian dia berkata kepada sahabatnya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kenapa Nabi mengatakan la tahzan? Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, orang barat, film Hollywood misalnya, membuat film, kalau misalnya dibuat film yang sangat menggugah gitu, atau film Korea lah, ketika orang itu membuat film dengan sangat menggugah hati, maka kamera itu disorot sambil berputar gitu kan, melihat bagaimana sedihnya wajah orang dan kemudian didekatkan. Sekarang kita bayangkan, kenapa Nabi mengatakan seperti itu? La tahzan. Para ulama tafsir mengatakan karena Nabi melihat wajah Abu Bakar itu sangat sedih. Sangat sedih sekali wajah Abu Bakar itu dilihat. Kenapa? Orang kafir Quraisy itu sampai dia di depan mulut gua itu. Sampai dia. Dan dilihat ada kaki. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, andaikan orang kafir Quraisy itu melongokkan kepalanya sedikit saja ke bawah, tempat yang tadi seperti itu ke bawah, kemudian naik ke atas sedikit. Nah, kalau ditengokkan sedikit ke atas, pasti dia akan melihat kita. Sehingga sedih Abu Bakar. Yang disedihkan itu bukan kematian dirinya, yang disedihkan itu bukan dirinya, tetapi yang disedihkan jika ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy mereka di sana, akhirnya akan dicincang. Dan kemudian habislah dakwah risalah ketauhidan, menyembah, mengabdi kepada Allah. Tidak ada agama ini. Itu yang disedihkan oleh Abu Bakar.
Itu Pak yang disedihkan oleh Abu Bakar. Sehingga kemudian beliau melihat kesedihan di wajah Abu Bakar itu dan beliau mengatakan, la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Tanamkan ini Pak, Bu, tanamkan ini. Itu ayat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-30. Maka Allah kemudian menurunkan. Jadi kalau ingat Allah, Allah akan menurunkan fa'anzalallahu sakinah, sakinah ketenangan. Dan Allah akan mengirimkan bala tentara yang tidak terlihat. Allah akan mengirimkan seperti itu. Karena orang kafir Quraisy itu begitu melihat di depan pintu itu, ada riwayat lain mengatakan bahwasanya laba-laba itu kemudian membuat sarang. Bagaimana logika kita ketika ada sarang di depan pintu gua? Apakah ada orang menembus masuk ke dalam gua itu sarang itu tidak hancur? Pasti akan hancur. Tapi sarang itu utuh. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Sungguh Allah bersama kita. Ustaz, gitu zikir Ustaz. Iya. La ilaha illallah wa la ilaha illallah aku. La ilaha illallah aku. Iya Bu, itu kalimat zikir. Iya. Apa kan? Iya. Apa kan? Nggak apa-apa Bu, bagus. Kan kalau Ustaz berzikir kan masih Ustaz. Iya. Iya. Tapi dapat kalau untuk mau dan Muhammad dan Panjang kan. Nah itu kan ujung ayat Allah kan. Kan aku Ustaz. Iya. Insya Allah. Itu dijadikan doa. Iya. Jualan terus jalan di selama 60 tahun di jualan bermakan. Ya, insya Allah kita lanjutkan Bu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi itu ayat surat At-Taubah ayat yang ke-30. Silakan nanti diinak-inakkan. Kemudian berapa lama Nabi di Gua Thur itu? Selama tiga hari tiga malam. 3 hari 3 malam. Sehingga kemudian setelah 3 hari 3 malam, yang orang yang bak kencak ini tadi, nah yang apa ini? Tentu lama kelamaan surut juga. Nah, jadi setelah surut, barulah kemudian Nabi berangkat meninggalkan Gua Thur. Apa yang terjadi dengan keluarga Abu Bakar? Apa yang terjadi dengan keluarga Abu Bakar? Orang-orang kafir Quraisy itu setelah 3 hari itu, mereka mencium ini keluarga Abu Bakar pasti tahu gitu. Maka ditanya oleh Abu Jahal bersama dengan rombongannya, Aina Abi, di mana ayahmu? Kata Abu Jahal kepada Asma yang menerima Asma. Maka kemudian kata Asma, aku tidak tahu kemana ayahku pergi. Kenapa? Karena sudah lewat 3 hari. Kalau sebelumnya Asma ini ikut memberi makan, pergi ke gua itu untuk mengantar makanan. Jejak-jejak beliau itu nanti dihapus oleh maula daripada Abu Bakar yang mengembalakan kambing. Nah, jadi jejak pertama ada, kemudian dihapus sore ketika maula daripada Abu Bakar pulang mengembalakan kambing, sehingga jejak itu hilang. Nah, setelah 3 hari Nabi berangkat, maka kemudian Asma didatangi oleh Abu Jahal. Begitu kemudian Abu Jahal menanyakan ternyata ayahnya tidak ada di rumah dan dia juga tidak tahu, maka Abu Jahal itu kemudian mengangkat tangannya dan kemudian menampar Asma itu sampai kemudian terlempar anting-antingnya. Berapa kuatnya pukulan itu? Beraninya sama perempuan. Sesungguhnya segagah-gagahnya orang kafir Quraisy itu Pak, sebenarnya mereka itu pengecut.
ketika Abu Jahal ini terjadi perang Badar. Setelah peristiwa hijrah terjadi perang Badar, maka orang-orang kafir Quraisy itu semuanya, para pembesar-pembesar itu mengajak Abu Jahal untuk berangkat perang gitu. Maka Abu Jahal mengatakan, tidak, katanya, sungguh aku ingat perkataan dia ketika dia mengatakan kepadaku, anta ahaduhum, engkau salah satunya. Aku masih ingat, kata Abu Jahal. Takut dia, Pak. Jadi dia tidak berani ikut perang. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, apakah engkau pengecut wahai Abu Jahal? Apakah engkau betina wahai Abu Jahal? Mereka tertawa semuanya. Dibawakan dupa. Dupa di zaman dahulu itu semacam wewangian di zaman sekarang, mungkin aromaterapi, ada tempatnya. Dibawakan dupa kepada kepada Abu Jahal itu. Kemudian dupa itu adalah wewangian yang digunakan oleh para istri-istri mereka ketika hendak masuk kamar suaminya. Nah, pakai harum-haruman dulu. Nah, kalau mau masuk kamar suami, nah, ibu-ibu pakai harum-haruman dulu ketika menemui suaminya. Nah, dibawakan dupa. Begitu dibawakan dupa, engkau pakai dupa saja Abu Jahal, kata mereka. Maka bangkit Abu Jahal, tidak, aku berangkat. Wah, berangkatlah Abu Jahal. Matilah dia, terbunuh di sana. Siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya anak kecil, Pak. 2 orang anak kecil, yang pertama salah satunya Amr bin Jamuh namanya. Ketika dia bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi, 2 orang anak kecil masih SMP ikut perang waktu itu. Ditanya sama 2 orang anak kecil ini, di mana Abu Jahal? Abu Jahal itu lengkap berpakaian besi, pakaian perang. Ditunjuk sama sahabat Nabi itu, yang berpakaian besi lengkap itu, yang nampak matanya. Begitu selesai menunjuk seperti itu, dilihat sama sahabat ke kiri ke kanan. Tidak ada 2 orang anaknya lagi. Langsung terbang menuju ke sana, berlari gitu. Saking kencangnya gitu kan. Tidak menunggu. Begitu selesai nunjuk, dilihat, udah terbang anak itu ke sana mengejar. Dibunuh sama 2 orang anak kecil ini, sehingga sekarat dan kepalanya dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud. Itu adalah kelanjutan cerita nanti di waktu perang Badar dari Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Bapak dan Ibu, kita cukupkan sampai kepada Abu Jahal menampar daripada Asma sehingga kemudian terlempar anting-antingnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.